ceritain dulu historinya saya ketika memang dulu saya berkecimpung di breeder di 2016 ke sampai 2019, nemuin beberapa formula yang saya bilang sudah tepat guna, karena kita menciptakan produk itu nggak gampang. Gimana caranya ikan burayak ini supaya mutiaranya kecil-kecil bisa maksimal? Saya punya produk khusus spesial buat burayak yang mutiaranya kurang ajib, biotik, vitamin, sama nutrisi yang ngedongkrak kayak hormon, pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gudang Hobi. Kali ini gua main nih ke J3 ya. Sebelumnya kita udah nge-review. Sekarang gua mau tanya-tanya nih tentang perawatan di J3 Flower Horror ya. Dengan maaf Om, dengan udah sebelumnya udah kenal lagi kita. Dengan Ko Rudi ya, Ko Rudi J3 Flower Horror ya. Maaf nih Om, sebelumnya buat perawatan di sini kira-kira gimana nih? Dari rayakan sampai ukuran ya. Gini, saya ceritain dulu historinya saya ketika memang dulu saya berkecimpung di breeder di 2016 ke sampai 2019, pertengahan ya, dimana saya punya anakan lumayan banyak. Terus saya juga belajar berinovasi tentang pakan ya, dalam arti kita sampling ke anakan saya untuk eksperimen. Alhasil saya nemuin beberapa formula yang saya bilang sudah tepat guna, karena kita menciptakan produk itu nggak gampang. Ketika kita bereksperimen itu pasti ada resiko, dimana dosisnya nggak tepat, ikan hitam rusak mati, waktu juga ya. Waktu kita bereksperimen. Jadi dari anakan-anakan yang sisaan yang saya coba untuk eksperimen pakan saya, akhirnya saya nemuin untuk pertama saya bikin itu pelet warna. Buat maksimalin warna, body, kepala. Terus habis itu saya berinovasi lagi, gimana caranya ikan burayak ini supaya mutiaranya kecil-kecil bisa maksimal. Saya punya produk khusus spesial buat burayak yang mutiaranya kurang ajib gitu, atau dalam arti mutiaranya kurang, kita bisa bantu dongkrak produk performanya ikan ini, mutiaranya jauh lebih galak gitu istilahnya. Saya ciptain pelan-pelan sampai saya punya 8 produk untuk pakannya aja. Terus ke historinya lagi, saya coba untuk dari situ saya riset lagi dari background yang saya punya, dari pengalaman saya juga di farmasi dan pas ada basic kedokteran segala macam. Saya bereksperimen tentang pengobatan, ditemukanlah buat WS sekaligus buat PPR. Terus ada lagi, kita inovasi lagi, kita buat lari lagi ke ini, apa sih penyakit yang benar-benar fatal buat ikan ketika memang zona air keruhnya itu banyak bom amonia, contohnya Popeye dan All in the Head. Artinya saya ciptain satu produk khusus untuk Popeye, sama terakhir untuk yang kombinasi untuk hitnya itu saya gabung dengan yang buat internal, buat barefoot, cacing, kembung, sama luka luar, termasuk oliver head kayak gitu. Ilustrasinya untuk pakan dan produk-produk saya yang saya ciptain ini sudah saya ilustrasikan dan saya sudah terapkan di ikan-ikan saya. Dan saya tidak menggunakan satu produk luar pun di luar produk-produk yang J3 bikin. Semua saya menggunakan all produk J3. Produk sendiri-sendiri, jadi nggak pakai produk lain di sini. Nggak ada. Jadi nggak usah khawatir. Biasanya buat baby itu, buat progres pertama itu pakai yang mana nih? Kalau saya diutamakan, saya menggunakan pelet yang buat maksimalin mutiara dulu. Ketika mutiara kita pakai yang special free
kemasannya silver seperti ini, labelnya ada di kemasan silver. Tapi next saya akan bikin kemasan eksklusif dengan background sablon full, karena banyaknya orang yang nyeplak produk saya dengan stiker gampang kayak begini. Mereka menggampangkan, saya akan bikin baru lagi. kemasan eksklusif full, etiket sablonnya ini tidak pakai spotlight lagi, biar ada efek jerah ke orang-orang yang spesialis tukang jiplak. Tapi ini belum ada bisa jiplak ini, karena memang ini nggak gampang bikin produk ini, dimana kita kecil-kecil mutiara ikan bisa pada gila-gilaan mutiaranya. Ini produknya Buat yang pertama kali mungkin ini dulu mutiara untuk dulu. di size ini saya anjurkan pemakaian yang sudah bisa pakai ini size 1,5 cm untuk teman-teman breeder bisa terapin ke anakannya, boleh saya dicoba gitu kan. 1,5 cm saya saranin karena peletnya nggak terlalu halus. Ini digerus jadi dalam bentuk itu mulai dicoba kasih ini sambil bantu tanning. Alhasil ketika memang sudah ada sampel progres sebelumnya di batch sebelumnya, mungkin bisa dibandingkan. Kalau dia sudah masuk di size 2 sampai 2,5 cm, mutiaranya sangat beda dengan batch sebelumnya. Ini produknya. Tapi sering juga yang mau cabik ya. Cabik malamnya. Oh iya teman-teman ya, saya untung diingetin juga. Untuk pakan ilustrasinya saya ke setiap harinya itu saya menggunakan produk saya pribadi. Pagi, siang, sore pelet saya ini, malamnya saya cuci perutnya dengan cabai. Itu yang saya lakuin. Ini produk. Lanjutan untuk step dari produk saya untuk penanganan bodinya supaya lebih tebal, palanya supaya nanti di size 5 cm mulai kelihatan palanya mulai ada, atau gennya nanti kebongkar sendiri dengan pakan yang tepat, gizi proteinnya cukup tinggi. Saya lanjutin lagi, saya bikin produk yang terbaru yang saya baru launching 2 bulan yang lalu, Baby High Growth, butiran yang sangat kecil. Ini ramah lambung karena pelet karotin. ramah lambung total. Pertama, tidak mengandung zat warna, tidak mengandung spirulina, hanya dia mengandung prebiotik, vitamin, sama nutrisi yang ngedongkrak kayak hormon, pertumbuhan. Sama ini proses fermentasinya ini juga saya menggunakan prebiotik lactobacillus. Ini peletnya sangat lunak, kecil dengan sangat lunak, ramah lambung, dalam arti tidak menyebabkan ikan bloating, dalam arti perut kembung, karena ini peletnya sangat empuk. Kita menggunakan media sinking supaya membantu kepadatan nutrisi ini lebih bagus ya, karena kalau pelet bloating itu setahu saya dia menggunakan media seperti senyawa soda kue supaya dia ada gelembung-gelembung untuk bisa ngambang. Ini sama sekali kita hindarin itu karena efek dari zat senyawa seperti soda kue itu ke ikan kurang bagus kecilnya. Jadi karena buat baby juga ya. baby di bawah, kalau kita sebutnya play atau kita bilang burayak itu size masih di bawah 5 cm. Ini nanti akan ngedongkrak ikan ini. Saya biasanya ini juga saya combine sampai ikan masuk 10 cm pun juga saya masukkan ini. Nanti kita buat body bagus juga ya? Body, kepala, maintenance mutiaranya, kalau kita memang kita udah cukup galak, kita mau tambah galakin lagi, tapi kita jangan terusin sama yang mutiara itu, takutnya ngeblok. Kita coba pancing-pancing sama ini, ketika mutiara cukup enak, kita pisahin, kita singelin, kita progres masuk zona warna. Nah, untuk masuk zona warna, produknya saya, kita ada 2 karakter size pelet. Pelet yang pertama kita menggunakan size yang boleh dibilang layak buat dikonsumsi ikan 5 cm, peletnya kecil. Nah, nutrisinya ini saya sebut ini peletnya menggunakan teknik sama-sama fermentasi juga prebiotik dan pewarna multivitamin. Ini juga kita menggunakan fermentasi. Kenapa kita menggunakan fermentasi? Supaya efek kembangnya itu penyerapannya jauh lebih maksimal, bisa ke dalam-dalam, bukan pelet coating ya, hanya di bagian luar, di dalamnya tidak merah. Ini saya jamin merah sampai dalam-dalamnya. Ini nutrisinya buat perkembangan warna, bodi, dan kepala. Tidak ada indikasi buat mutiara, karena kita mutiara sudah saya maintain di pelet sebelumnya. Seperti itu. Ini size yang kecilnya.
Saya biasanya menggunakan pelet media kecil ini sampai size 12 sentian. 12 sudah masuk ya. Masih pakai pelet kecil. Kenapa kita masih menggunakan media pelet kecil? Ilustrasinya cukup sederhana buat teman-teman gini. Ketika pelet yang agak besar, mulutnya kecil, ketika ditangkap gitu untuk dia makan, untuk coba dikunyah, dalam arti pelet ini cukup belum terlalu lunak, butuh penyerapan air, biasanya akan dilepeh dulu baru ditaruh lagi keduanya. Ini karena cukup kecil, biasanya makan telan, nutrisinya lebih aman. Kenapa bilang lebih aman? Kita bisa ilustrasikan lagi dan kita bisa jelaskan lagi ke teman-teman. Nutrisi yang terkandung dalam pelet yang sudah mendapatkan campuran nutrisi baik prebiotik, multivitamin, hormon segala macamnya, bisa langsung masuk ke lambung. Tidak sebagian yang ngambang itu larut di air dulu, terus baru masuk. Ketika ditelan itu sudah lama ngambang di atas, sudah cukup lama. Jadi apa ya saya bilang ya, menghindari efek dari pelepasan nutrisi di air. Ini saya tetap menggunakan pelet ini. Kita bisa simpulkan ketika memang pelet hanya sekedar coating di luar, hanya bagian luar tulang yang di coating masuk ke air, sekian detik itu nutrisinya akan lepas di air. Tapi kalau sampai dalam, nutrisinya kita masuk sak per saknya itu sampai dalam, menyerapnya sampai ke inti tengah peletnya itu, dijamin nutrisinya terserap sempurna ke ikan. Seperti itu. Lanjutannya ketika memang sudah masuk size 12 cm dan kita masuk ke media size-nya M. Berarti sama aja ya, beda size-nya aja. Ketika memang di atas 12 cm, ikan cukup gede dan makannya ini, kita lari ke size-nya M. Dimana kalau umpamanya teman-teman punya mutiara dan warna sudah termaintain dengan baik, dalam arti keseimbangan warna dan mutiaranya sudah bagus. Apa sih solusinya? Kita menggunakan pelet yang supaya bisa kita konsumsi setiap hari, namanya pelet daily use. Yang namanya pelet daily use itu, kita menggunakan pelet yang tanpa menggunakan zat aditif kayak pewarna dan spirulina atau zat aditif yang menyebabkan ikan ini tidak bisa mengkonsumsi, dalam arti setiap hari pasti ada efeknya kalau kita gunakan tiap hari ya. Jadi kita lanjutin, saya bikin produk yang bentuknya hanya menggunakan multivitamin, head booster, hormon, dan suplemen-suplemen yang memang mendongkrak karakter ikan ini jauh lebih sempurna, namanya pelet head booster, pelet bomb head. Itu buat kepala ya? Nah ini buat body dan kepala aja. Sama maintenance mutiara jauh lebih shining. Ini kita udah maintain sebelumnya, tapi ketika memang mutiaranya belum shining, apa solusinya kok? Ikan saya mutiaranya sudah enak tapi belum shining. Ada solusinya. Itu makanya kita berinovasi selalu. Di J3 itu punya inovasi memang berdasarkan rekayasa inovasi, kreativitas. Bukan istilahnya kalau kita formulator itu pasti punya jiwa untuk meningkatkan kualitas produk. Gimana kok umpamanya kita pengen mutiara ikan kita jauh lebih shining ketika memang masuk dalam kontes. Kita menggunakan pelet yang namanya pelet khusus special pearl ini kita menggunakan spirulina makai dosis tinggi, multivitamin, hormon head booster dan lain-lainnya. Menggunakan semua produknya saya menggunakan prebiotik yang bagus buat pencernaan ikan, yang menghindari dari penyakit yang namanya barefoot, kembung dan lain-lain. Ini kita lanjut dengan pelet yang hijau seperti ini. Ini buat proses pentanningan. Jadi ketika memang zona tanning ini butuh spirulina dosis tinggi karena proteinnya juga cukup bagus. Jadi ketika yang namanya air hijau itu, kita teman-teman gak usah takut untuk bermain zona air hijau. Ketika memang di zona air hijau itu belum terjangkit kutu. Ingat ya teman-teman, kutu sejenis kayak kutu air itu akan tumbuh ketika memang air itu cukup banyak alga. Contoh kalau teman-teman mau tahu kutunya seperti apa sih kok, atau om apa ini, kita boleh ilustrasiin ketika memang lampu tanningnya kita tembak ke arah tank. Contohnya umpamanya kita hadapkan ke depan tanknya gitu, kita akan lihat kayak butir-butiran debu gitu. Tapi kalau kaca gitu ya, Om ya? kayak debu kayak sejenis kutu air banyak gitu.
itu teman-teman wajib mesti ngelihat kualitas air di zona air hijau. Contohnya kalau kita menggunakan air hijau cukup lama itu sebenarnya nutrisi untuk kadar alga spirulina itu cukup baik ya. Tapi ketika sudah terjangkit kutu seperti itu teman-teman mesti waspadai dan wajib cepat-cepat kuras. Kenapa? Karena kutunya ini biasanya suka ngerogotin atau ngegrepesin sirip, pintel, dan kulitnya ekor. kadang kayak putih-putih gitu karena Oh bukan, dia biasanya ngerogotin sirip ekor, sama pintel. Jadi itu dia ngerogotin, kadang-kadang suka ada kayak grepes kayak gitu. Teman-teman mesti cermatin juga. Nah, tips mengenai progres zona air hijau ini, kenapa kita menggunakan air hijau? Ilustrasinya cukup sederhana. Ketika di air hijau, pelet yang sudah mengandung spirulina menangkap spirulina yang baik dan spirulina segar dan hidup dalam bentuk air alga. Pelet yang tercebur ke air ini akan menyerap spirulina segar yang akan dikonsumsi sama si ikan, yang akan meningkatkan tumbuh kembangnya. Kualitas mutiara jauh lebih baik, lebih shining. Kalau bermainnya memang ada bibit mutiara tambahan untuk tumbuh, dia bisa tumbuh. Makanya saya menggunakan teori yang tidak sepaham dengan teman-teman pembuat formula gabungan itu. Saya punya tips sendiri soalnya untuk gaya progres. Iya, emang masuk akal juga. Jadi saya tidak mau meniru atau kita mengikut-ikutin pakai formula gabungan. Karena kita punya step-step itu sudah saya terapkan ke ikan-ikan saya. Contoh ya, dari ikan sisaan yang nothing ya, kita boleh bilang garbage atau sampah. Tapi saya bilang ini kan kok enak gitu, ekornya lebar, terus juga karakternya, anatominya masih enak. Sayang untuk dibuang, saya coba untuk maksimalkan. Banyak yang bisa jadi maksimal gitu loh. Juga ada sebagian yang tadi kalau dilihat video yang pertama itu emang itu dari dari nothing jadi something kan. Nah kayak gini teman-teman ya, teman-teman mesti pahamin juga tentang teori genetika, dimana saya menyimpan ikan sampahan ini untuk saya progres tambahan atau saya tindak lanjutin untuk saya progres. Kenapa saya lanjutin? Karena saya paham dan tahu genetik ini baik, genetik ini bagus sebenarnya. Cuman ini kebetulan apa namanya istilahnya ya, telat perkembangannya karena di dalam zona konteng itu biasanya yang makannya jauh lebih rakus, biasanya itu yang perkembangannya jauh lebih cepat. Biasanya yang genetik yang ketinggalan ini biasanya identiknya dengan perkembangannya agak tanggung ya kan, udah agak gede, dia sendiri agak kecil kayak gitu teman-teman. Jadi jangan berharap ikan yang genetiknya nggak jelas dan jelek dengan menggunakan produk saya menjadi bagus. Ini bukan produk tukang sulap atau ini produk pesulap merah gitu lagi bilang ini ilmu putih, ini ilmu hitam, ini ilmu merah, bukan. Nah, teman-teman mesti pahamin juga genetik yang teman-teman beli itu memang genetiknya bagus atau enggak, untuk ditindaklanjutin layak atau enggak, kayak gitu ya teman-teman. Sobat dari gudang hobi itu sebutannya apa nih kalau di Mas Bebo? Ada power di sahabat hobi sih. Sahabat hobi, oke. Buat teman-teman sahabat hobi, dalam zona progres seperti ini saya punya yang namanya program We Simply Care. Dalam arti saya peduli dengan customer saya. Jadi saya bisa menjelaskan gaya, style, dan progresnya menurut style saya. Menurut style saya, tidak menggunakan kata basisnya style orang lain kita geplak. Stylenya saya. Jadi inilah produknya saya dan inilah style saya untuk progres. Mohon maaf, saya mau tanya, kalau saya menggunakan produk Arab, orang lain menggunakan gaya progresnya Koko bisa nggak? Saya no comment, soalnya saya tidak mengerti komposisi dan kandungannya. Ketika untuk diimplementasikan dengan pelet yang boleh dibilang pelet gabungan, kombinasi dan lain-lain, diimplementasikan tiap hari, apakah bisa jadi yang seperti saya jelasin dari awal? Nggak mungkin. Inilah style gaya progres saya dan inilah produk saya. Seperti itu teman-teman. Bisa lihat sendiri kualitas ikannya. Oh iya, satu lagi tuh buat kalau penyakit di lohan itu biasanya pakai apa nih kalau di sini? Gini, untuk karakter yang kita mesti cermatin dalam memelihara ikan, itu yang dipelihara bukan ikannya, itu mesti
garis Iya. bawahi tebel, Nah, berulang kali dimerahin, bukan ikannya tapi kualitas airnya. karena miara Karena makhluk yang namanya ikan itu hidupnya di medianya di mana? Di air. Jadi tolong teman-teman memperhatikan kebersihan kualitas air dari tank yang teman-teman buat piara ikannya. Gimana mau bagus kalau umpamanya dia jarang kuras atau memang waktunya zona kuras, dia tidak tepat waktu dalam arti kalau ngomong gaya makannya. Contoh nih ya, saya enggak kasih. idealnya itu berapa saya buat air itu ngeliatin. Saya kan ikan banyak ya, Om. Kalau saya menggunakan base umpamanya, memang sih bagusnya menggunakan base range ya. Maksudnya base range itu zona waktu per 5 hari, per 7 hari. Kalau saya biasanya kalau untuk tank-tank kecil mainnya zona 5 hari. Standar ya itu. Standarnya yang menggunakan biofoam. Oke. Tapi ketika memang badan saya cukup atau lelah, capek atau banyak kesibukan, kita bisa perhatikan atau kita ngulur sampai zona seminggu. Masih Kayak aman gitu. ya. Masih aman, tapi amannya itu dalam tanda kutip. Ketika pola makan ikannya masih normal. Contoh kalau dibilang nggak normal seperti apa? Ada ciri-ciri khusus yang memang kita bisa analisa dari pola makan ikan ini di zona air yang dia sudah tidak nyaman. Contohnya, ketika dia makan, tak udah kayak ogah-ogahan, dilepeh, jalan, dilepeh, makan, dilepeh lagi, atau enggak sama sekali nggak disentuh makanannya. Dari karakter ikannya kelihatan. Kelihatan. Jadi itu zona air yang benar-benar sudah tidak nyaman. Solusinya gimana? Ya wajib kuras, bos. Mau nggak mau badan capek tetap kuras. Itulah seninya Kalau rawat misalnya ikan. udah terjadi gitu nih, misalnya sakit, biasanya pakai apa nih? Ini Om. Kalau yang biasanya kalau zona Pakai barefoot gitu kan biasanya. enggak, biasanya yang zona barefoot itu dari kualitas pakan yang boleh dibilang kurang higienis, bisa juga keracunan zat aditif, macam-macam faktornya ya. Tapi yang saya sebutin itu dua itu dari makanan dan zat aditif dari senyawa pakan yang tidak tepat guna, dalam arti nyampurnya asal-asalan, tidak tahu nutrisi gizi dan multivitamin yang tepat buat ikan atau yang dibutuhkan gitu kan. Jadi biasanya kalau untuk kadar air yang sudah terlalu keruh atau terlalu kotor, sudah banyak bom amonia, biasanya after kuras itu ikan mempunyai tanda-tanda spesifik yang biasanya terjadi. Itu ikan biasanya kenanya di WS dulu, ikan muncul, nggak mau Bercak mekar. Saya bisa ilustrasikan ya, ketika memang ikan itu mempunyai proteksi diri, dalam arti ketika memang dia menguncurkan ekor, dalam arti dia tidak mau buka gitu ya, karena dia ngerasa dia akan terserang ketika memang membuka ininya. Dia mengkerutkan kayak sisik-sisik, lebih mengkerut, lebih ngekep gitu kan. Karena si WS ini, white spot ini nyerang ke zona-zona yang bisa nusuk ke daging. Dia tutup gitu supaya dia perkembangannya nggak bisa ini. Makanya solusinya mesti cepat, pengobatannya mesti cepat. Nah, kita ngomong lagi masalah pengobatan WS. Kita bikin salah satu terobosan dari pihak dari J3 Flower Hunt itu adalah pelet yang pelet lagi. Obat WS dan velvet. Jadi gini, dalam kasus seperti ini kita wajib nggak punya obat yang penanganannya untuk gini buat teman-teman penghobi sekalian. Butuh sekali buat teman-teman yang memang telat buat menangani WS itu. WS itu cukup lumayan vital yang diobatin. Pintel, ekor, sirip, dan fatalnya lagi kalau sudah masuk insang ya teman-teman. Kalau WS sudah masuk insang, biasanya kalau teman-teman nggak lebih waspada untuk lambat penanganannya, menggunakan cepat-cepat seperti apa tindakannya, tabur garam, habis tabur garam, Filter perlu. sangat perlu sekali. Filter perlu kita pakai. Nah, yang kedua ini buat menuntaskan supaya lendir di insang supaya lebih sehat, saya ciptain obat lagi nih. Ini buat nanganin WS sama pepet. Jadi lendir-lendir yang bakat WS itu lepas.
di air panasnya posisi kena hitam. Berapa biasa suhunya di 32, saya pakai 32? 32 kalau buat penanganan WS 32. Untuk pengobatan saya menggunakan selalu menggunakan temperatur 32. Kenapa? Saya punya basic ilustrasi secara saya juga ketika di air hangat ya, air hangat baik manusia dan makhluk hidup lainnya ketika memang dalam zona sakit butuh zona hangat supaya peredaran darah dia lebih lancar buat meningkatkan antibodi lah istilahnya. Kalau orang di kedokteran mungkin banyak yang setuju dengan yang namanya zona hangat buat orang yang lebih sedang sakit. Obat WS-nya ini. Nah kalau umpamanya itu berapa lama kok biasanya tuntas? 3 hari tuntas. 3 hari tuntas bersih dan sehat. Langkah selanjutnya ketika ikan sudah mulai ngepom par, udah berani buka ekor, buka sirip, sudah laju lah istilahnya, nggak ngucuk diem aja. Nah itu tanda-tandanya teman-teman wajib cepat-cepat kuras total, bersih, tabur garam kembali, kasih obat ini sekali lagi. Kita tuh suhunya itu kita dari 32 itu kita turunin ke 30 selama 2 hari. Supaya kenapa? Dropping ikannya itu ketika zona panas itu nggak terlalu drop, langsung dingin normal. Jadi nggak kaget. 2 hari setelah itu baru kita lepas heater sama sekali. Itu yang saran saya yang terbaik. Kalau barefoot ada dong? Obat barefoot saya juga siapin juga. Jadi teman-teman masa banyak yang ngalamin terus kan? Gini ya, saya berulang kali dan mungkin udah banyak teman-teman sobat G3 yang membernya kebetulan ada 210 ya kalau nggak salah di grup WA saya tuh, yang memang kita mengajarkan untuk edukasi gaya progres dan pengobatan, di mana obat barefoot G3 ini mempunyai spesifikasi yang lebih mudah untuk penerapannya, tidak seperti obat dari Thailand yang namanya clear harus lewat via oral, masukin ke mulut. Obat kita cukup simpel. Kita jual obat ini dalam bentuk kapsul seperti ini. Kita belum bikin etiket khusus atau kita belum bikin kemasan khusus buat menangani 4 kapsul ini, karena obatnya jujur aja nih menggunakan obat-obatan yang lumayan mahal. Jadi kalau namanya 4 kapsul ini saya jualnya terlalu murah, ya teman-teman mungkin harus tahu juga ya yang namanya ada harga ada kualitas kan. Ketika kita menggunakan produk saya ini hanya menggunakan 2 kapsul seperti ini, dibuka cangkangnya, dilarutkan ke botol aqua yang 600 ml, dikocok benar-benar sampai larut. Kita siapkan tank yang wajib yang kita mau karantina itu kita kuras total. Air baru ya? Air baru, kita nggak usah pakai garam. Jadi wajib diaerasi juga sih? Apanya dia? Apa buat airnya tank? Iya, nanti saya jelasin. Setelah sudah kuras total, pasang heater, tapi tidak menggunakan media filter, kapas atau biofoam. Tapi kosong aja ya? Batu aerasi aja. Hanya menggunakan aerasi dan pasang heater 32. Kembali lagi kita menggunakan metode penghangatan suhu air. Supaya kenapa? Obat-obat yang saya ciptain ini lebih bisa diserap sempurna ketika memang peredaran darah dia jauh lebih lancar dan sehat. Soalnya ketika memang suhu hangat ini ya pasti ya namanya orang kayak model-model di sauna gitu, kenapa kita nggak boleh terlalu lama di zona sauna cukup lama gitu kan, karena peredaran darah itu cepat, kalau memangnya ada penyakit jantung atau gimana bisa fatal ya. Kita sama-sama sekali menggunakan teknologi sains kedokteran, bukan asal bikin. Ini mempunyai spektrum luas loh teman-teman. Bukan hanya mengobati barefoot, tapi bisa buat cacing, bisa buat perut kembung yang biar kalau dipencet tuh teman-teman biasanya solusinya banyak di YouTube melihat ikan perut kembung, ikan dibaringin dipakai kanebo dipencet, keluar airnya. Mengurangi solusi bukan itu, sorry. Apakah itu solusinya? Ketika memang itu ikan, satu pertama ya dari genetik yang tadi saya sebutkan di awal, bisa dari kesalahan fatalnya itu ketika dari babynya sudah salah progres menggunakan banyak pengembang kue atau gimana. Ini kan kita bikin obat ini
biasanya untuk kembung air itu dosisnya biasanya sampai 2 kali pemakaian. Kalau barefoot itu cuma cukup 1 kali. Biasanya 5 hari pertama kita tidak menggunakan filter, kita coba kasih makan sedikit dulu. Pakannya pakai apa kok? Kalau bisa cabai. Cabai yang rekomen buat saya pribadi, saya menjagokan produk Pioneer dari produk M27. Kenapa saya menggunakan produk yang saya rekomen Pioneer? Selama ini saya menggunakan produk yang namanya Pioneer M27, tidak banyak trouble untuk sakit, karena di sana dari teknik pembuatan pengepakannya, terus dari cara dia penyaringan untuk namanya pakai kain yang namanya kain saringan, itu namanya sebutannya apa saya lupa, sorry saya agak nge-lag soalnya saya capek semalam, saya habis ambil tank. Nah kayak gitu itu saya rekomen bersih gitu kan, istilahnya dia sudah mencampurkan yang namanya di kemasannya antibakteria, jadi dia sudah melewati teknologi UV seperti itu. Yang mungkin ke pengrajin atau produsen cabai yang lain belum menggunakan itu, alangkah baiknya mengikuti produk-produk yang sudah mempunyai langkah terobosan baru untuk memperbaiki produknya, seperti yang saya lakukan seperti ini. Itu gak ada salahnya buat teman-teman. Kita nggak mau menjatuhkan produk teman-teman yang sudah merintis usaha, dan saya boleh bilang kalau umpamanya ada salah satu teman yang produknya lagi berinovasi total, namanya produknya Ruby. Semoga produknya Ruby Fish Food itu juga bisa mengikuti teknologi yang saya pernah curhat bareng sama dia. Mohon maaf ya Om Leo, Om Leo memang lagi berinovasi, saya salut. Semoga bisa mengimbangi produk-produk yang punya teknologi mutakhir. Nah, ini produknya ini, jadi ketika sudah mau makan cabai sedikit, sudah boleh pasang media filter. Kalau umpamanya kita pakai top filter, kita pasang kapasnya atau kita pasang busa. Kalau saya tidak menggunakan kapas ya teman-teman, saya sudah melakukan penggunaan busa ini hampir 2 tahunan. Saya menggunakan busa dan tidak menggunakan kapas. Pertama, busa itu punya spesifikasi yang cukup baik buat ikan, daya saring yang cukup rapat buat kejernihan air. Yang paling istimewa dari busa ini, karena kita pemakaian cukup lama, adalah mempunyai kadar bakteri starter yang cukup tinggi dibandingkan dengan kapas yang sebentar buang. Mungkin teman-teman para senior yang menggunakan kapas yang medianya awal-awal kapas filter yang bagus yang zaman dulu, ya saya bilang gak gampang rontok ya, masih dipakai kapas-kapas jeleknya itu karena dia tahu fungsinya kapas lama ini, bakteri starternya bagus buat ikan. Jadi yang menggunakan media filter yang bakteri starternya sudah tersimpan cukup lama ini akan sangat baik buat ikan. Buat apa aja sih bakteri starter buat ikan? Fungsinya buat daya tahan tubuh ikan, buat nafsu makan ikan, buat performa ikan lebih bagus, buat menjernihkan pengurai amonia. Banyak fungsinya dari bakteri starter. Jadi teman-teman jangan udah lama udah jelek buanglah katanya. Sama saya juga begitu. Itu baru tahu. Itu teman-teman, makanya kita berbagi ilmu di sini. Bukan saya merasa diri saya suhu, tapi saya kebetulan punya pengalaman dari sainsnya saya, karena saya juga orangnya tipenya senang baca, senang belajar sama senior yang memang saya adalah ahli hormat, sungkem yang buat teman-teman yang suhu senior saya masih dulu sempat ngajarin saya rekam itu dan saya implementasikan dan saya terapkan, mempunyai efek baik buat saya. Apa? Saya akan coba untuk mencari apa sih keunggulannya, apa sih yang diomong itu benar apa enggak gitu kan. Jadi saya tahu persis gitu ketika saya mau belajar. Buat teman-teman yang mau belajar, jangan patah semangat, tetap mau untuk berkomunitas buat sharing edukasi. Gak usah malu ya. Gak usah malu. Jangan merasa dirinya sudah sangat pintar padahal ilmunya nggak ada apa-apanya. Saya pun juga tidak merasa diri saya suhu, tapi saya masih mau belajar banyak untuk menginovasi atau membuat terobosan-terobosan yang memang bisa berguna buat teman-teman.
Kebetulan saya memang orang yang senang berbagi ilmu di dunia rohani ini. Semoga ilmu saya bisa membantu teman-teman gitu loh. Jadi apa namanya ya? Lebih manfaat lagi lah Om ya buat para pemain lohan, mungkin tambah semangat. Iya. Kan pada buat pemula itu kan suka baru gini ikan sakit Minder atau udah patah ya semangat selesai gitu kan. Gini loh teman-teman. Buat pemula bisa nggak sih bisa mengimbangi senior-senior kita di atasnya? Teman-teman gak usah khawatir. Ketika teman-teman mau belajarnya cukup gigih dan lebih banyak mencari tahu, menanyakan kepada yang lebih tahu. Teman-teman mencari tahu itu tidak hanya harus dengan satu orang. Boleh berbanyak guru, tapi sampean teman-teman nih misalnya berpikir ulang kembali. Kira-kira ilmu mana yang memang benar gitu penerapannya untuk kita pakai gitu kan. Jadi jangan hanya mengandalkan saya atau gimana. Cari ilmu yang sebanyak mungkin sampai ke negeri Cina sebagai pepatah kayak gitu ya. Nah, ini semoga membantu teman-teman. Solusinya lah di sini. Nah, ada sudah banyak ya. Udah ini si omnya majang-majang piala ini buat nampilin produknya saya makasih banyak, tapi sebetulnya kemarin ada rak original. Cuman raknya kacanya pecah. Ya nggak usah, jadi kok nggak usah bisa lihat sendiri ya kualitas ikannya, bukan kaleng-kaleng ya, karena ini ikan. Nah ya, ini teman-teman ya, buat teman-teman semua yang beli ikan dengan label juara di saya dengan harga murah pun, piagamnya akan saya serahkan ke teman-teman semua. Saya akan serahkan pialanya juga ke teman-teman semua, umpamanya dengan bilang saya bilang udah terlanjur komit di video sebelumnya ada bilang 500, saya kasih piagamnya Om. Saya tidak akan menutup kemungkinan ketika teman-teman di ikan harga 2.500 punya piagam. Buat apa saya koleksi piagamnya? Udah katanya ikannya udah gak ada Om. Bener. Terus apa? Ketika teman-teman beli ikan sebagai ikan champion, ketika tidak punya atribut sebagai champion, teman-teman contohnya si Om beli ikan juara harga mahal. Om beli ini. Kasih ikannya doang. Omnya ngaku-ngaku, ikan gue juara, aku kemarin di sana. Buktinya mana Om? Om bisa serahin atau bisa tunjukin nggak? Fotonya doang, buktinya mana Om? Itu kan fotonya Om bisa diedit itu mah. Kalau ada pialanya, ada piagamnya. Dia kan juga memang kan belinya sebagai ikan champion gitu loh. Banyak saya dari ikan-ikan champion walaupun itu saya kalau dianya minta, Om pialanya buat saya ya Om ya. Kalau memang harganya memang sudah saya komitmen dari awal, status ikan saya gadang-gadang, nih saya harga segini, ikan saya pernah juara loh. Ya masa pialanya saya ambil, saya jual lah sama pialanya lah. Buat apa piala? Saya nggak. Toh kalau kita ini lama-lama, kalau kita rajin merawatnya, contoh nih, kita ngomong apa adanya nih, nggak muluk-muluk. Ketika saya kurang penanganan atau perawatan dalam pialanya ini kan kotor. Kalau kita punya alat buat dokumentasi, buat punya sudah banyak yang bisa kita ini kayak pam-pam tertentu yang sudah punya lemari mewah itu ya nggak apa-apa sih kalau dia mau ini. Haknya penjualnya juga memang kalau tidak include dengan piala atau mau naikin itu haknya dia. Kalau saya sih enggak. Saya lebih bijaksana menyikapi ketika memang saya pribadi sebagai orang yang pembeli merasa dirinya sudah membeli ikan mahal tapi tidak ada atribut buat menyatakan bahwa ikan yang dia beli itu juara, kesian juga saya. Saya orang ini nggak tega soalnya ini. Udah nih teman-teman ya udah ilmunya nih udah semuanya dikeluarin semua sama Ko Rudi ya. Iya. Jadi nggak usah khawatir, bisa lihat sendiri produknya juga ada satu-satu. Saya bisa jelasin satu-satu karena saya nguasain karena saya sebagai pemula. Ini isinya daging semua ya buat pemula ataupun yang buat mau progres. Terima kasih banyak nih Om, udah dikasih. Satu lagi Om, belum selesai Om. Masih ada lagi. Teman-teman ya, mohon maaf banget untuk membeli produk zat aditif pewarna, dalam arti kita ngomong gitu kan. Saya menjagokan Lukantin karena Lukantin membuat saya mempunyai efek warna yang kecerahannya cukup ideal buat saya, dan saya fanatik dengan produk Lukantin dibandingkan produk yang satu lagi Karofil. Saya lebih condong ke Lukantin. Dan dia sebenarnya ada dua. Lukantin juga ada rednya sebenarnya.
kita Penting ya. pengenalan produk buat teman-teman yang awam dengan produk aditif. Belilah di tempat yang benar-benar terrekomendasi dan terpercaya. Jangan tergiur harga murah di toko-toko online yang belum tentu jaminannya itu menggunakan zat aditif pewarna yang memang buat ikan. Kadang-kadang ada beberapa seller yang memang saya harus omongin sekarang ini sebagai saya penjual dari pihak yang memang bawa benderanya distributor resminya produk Lukantinnya BS Jerman punya, dan Karofil Pinknya punyanya DSM Prancis. Saya harus tegaskan ke teman-teman semua bahwa zat aditif yang di luar buat konsumsi pakan ternak, ikan dan lain-lain dengan produk kimia industri itu sangat berbahaya teman-teman. Ikan bukannya merah malah keracunan, ikan hitam nggak ngokong karena keracunan tidak bisa dicerna sebenarnya. Itu yang mesti teman-teman ini, belilah di tempat yang Resmi. benar-benar terpercaya dan terrekomendasi. Ada beberapa teman-teman seller yang sudah saya anggap memang keras ke saya, silakan lanjut ke saya. Soalnya itu sangat-sangat fatal buat ikan. Teman-teman beli ikan mahal, tapi buat pewarna beli yang paling murah di toko online, bahaya teman-teman. Sayang duitnya, ikannya bakal rusak. Itu tipsnya buat saya, buat teman-teman dari saya. Semoga terbantu. Satu hal lagi, saya nggak bawa spirulinanya Makai yang punya saya, kalengannya saya belum buka. Spirulina Makai yang rekomendasi buat ikan, saya garis kutip tebal, garis ini tanda kutip, pokoknya semuanya tebal kurung, buat ikan adalah spirulina Makai, bukan spirulina plantasis atau spirulinik dan lain-lainnya, karena itu bukan sebagai konsumsi buat fish food istilahnya. Saya hanya menyarankan menggunakan spirulina yang terrekomendasi secara dunia, world dalam artinya dunia, yang sudah terrekomendasi dari pihak Amerika sendiri, menggunakan spirulina mikrofin dari alga laut dalam yang cukup ya terrekomendasi dengan teknologi yang cukup tinggi buat pengolahan spirulina ini. Itu Makai. Tetap saya sarankan teman menggunakan zat aditif yang benar-benar khusus buat ikan dan memang diindikasikan buat ikan. Jangan coba-coba untuk yang lain deh. Memang boleh coba-coba aja, tapi ketika memang sudah tidak bisa dicerna sama ikan, alhasil apa? Ya, atau kerusakan fungsi internal lainnya. Buat teman-teman yang lain tidak sependapat dengan statement saya untuk mau komen di sini, silakan WA saya untuk saya jelaskan lebih detail lagi biar paham. Edukasi lagi lah. Saya edukasi kembali. Memang kalau memang tidak sependapat dengan saya, bukan saya mau debat kusir, tapi memang saya menjelaskan secara ilmiah, secara ininya juga kita menyarankan. Sayang loh ketika memang kita beli ikan mahal tapi pakai produk murah, yang maunya cuma murah, cari murah di toko online gitu. Sayang. Ada beberapa teman-teman yang penjual yang sudah rekomendasi terpercaya, silahkan beli di sana. Kalau umpamanya memang cocok ke saya, dengan saya masih bisa kasih edukasi ke teman-teman tambahan tentang produk quality yang lain, cara racik segala macamnya. Oh iya teman-teman, ini kayak kita mau bikin pasta, saya juga paketan pasta juga buat warna ada, buat hijau, buat mutiara, sambil kita tenin pakai pasta juga bisa. Ini kita belum sempat tuntas semuanya. Tapi kalau buat dapetin produk ini gimana nih? Kenapa? Buat dapetin produk ini biasanya? Saya siapin produk ini ada di Shopee dan Tokopedia. Kebetulan Tokopedia dan Shopee yang memang benar-benar aktif buat penjualan, saya ada dua akun. Akun saya pribadi, saya mohon maaf banget buat teman-teman kurang tercover, jadi saya menggunakan akun pribadi anak saya yang bisa di-cover secara maksimal, secara pelayanannya dan fasilitas buat chatnya. Soalnya kalau ketika memang saya buat naikal semuanya untuk seperti ini, saya nggak kepegang. Semua ini saya memang saya bikin semua. Jadi saya ketik aja ya.
J3 Flower Home itu pasti keluar ya di Shopee atau di Tokopedia. Oh enggak, toko yang di ini nanti saya sematin di sini nanti. Nanti kita masukin di sini juga Sematin ya. untuk di Shopee, akun yang di Shopee itu Jose BTS. Untuk yang di Topet namanya Jos Flower Horn. Jos double S Flower Horn. Nanti kita taruh di Nanti sini dia juga akan ya. sematkan di Ya dong, makasih banyak nih Om. Oke, Ilmunya udah dikeluarin semua. dia kupas tuntas gaya Iya. kongres lainnya. Jadi gak usah khawatir lagi ya, udah kelihatan kualitas ikannya, ada obat apa peletnya juga buat sakit juga ada ya. Jadi nggak usah takut, tinggal hubungi aja di J3 Flower Home di Facebook atau di IG ya. IG TikTok di rumah saya. Ada, terima kasih banyak Om, semoga makin sukses ilmunya juga. Sukses, makin salam bermanfaat satu buat, hobi dari iya, buat channel penghobi Budak juga Hobi. makin ini lagi ya, Biar cepat maju jadi dan maju lagi dan edukasinya. ya udah segitu aja video dari Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.